Kalau Kehidupan. boleh, saya minta, 3 kata yang menggambarkan Mas Bagus tuh apa sih? Mmm, eee, 3 kata ya? Dari gue yang paling pertama workaholic, yang kedua relate sama urusan entrepreneur gitu kan. Gue tuh orangnya yang penasaran atau keras kepala lah. Terus yang terakhir, jadi self declaration sih, humble. Ah. Oke semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, petang, senja mungkin ya, teman-teman yang lagi, nonton ini, nggak lagi malam hari, ya anyway kita recording di malam hari, so, bisa kapan aja mungkin, jadi saya sapa semuanya aja. Kembali lagi di Bull's Eyes, Stories Worth Telling. Nah, kita lagi ada, tamu lagi. Jadi orang keren nomor sekian yang datang ke Bull's Eyes yang nyempetin waktu. So, namanya Mas Bagus, Mas Bagus pribadi nama lengkapnya. Jadi, sebenarnya saya mau intro lebih lagi ya, dari sekedar nama, tapi daripada nanti cerita saya mungkin kurang menarik dan saya sotoy, background-nya seperti apa, gitu. Jadi langsung aja deh, Mas Bagus, monggo, saya persilahkan untuk, ngasih tahu ke teman-teman yang nonton nih, Mas Bagus itu, background-nya apa, tinggalnya di mana, sekarang mungkin sibuk apa, gitu. Monggo, Mas. Oke. Halo semua teman-teman yang lagi nonton Stories Worth Telling, Bull's Eyes. Ya selamat pagi, siang, sore, ataupun malam mungkin, ya kan? Eee, Kenalin, gue Bagus, nama lengkapnya Muhammad Bagus Pribadi, cuma biasa dipanggil Bagus aja, gak lebih. Dan gua dari tinggal dulu ya berarti ya, Mas, ya? Boleh, Tinggal bebas, Mas. di tinggal di Bogor, Oke. sekarang kerja di Binar Academy as a Head of Engineering dan as gue punya startup sendiri, software house namanya Dream House Lab. Di situ gue as a co-founder. Oh. And then, apa lagi Mas? Mungkin segitu perkenalannya. Oke, segitu dulu deh, nggak apa-apa deh. So, saya berangkat dari ceritanya singkat Mas Bagus, Head of Engineering. Berarti background-nya, edukasi tentang engineering ini udah lama atau ini kecemplung aja kayak gitu, Mas? Oke. Di dunia engineering ya, sebenarnya nggak asal kecemplung, cuman emang ini dunia yang dari awal gue tahu itu gue pengen ke sana dan itu startnya Oh. dari waktu gue masih SMA atau SMK, gue SMK soalnya, kejuruan. Tapi Oke. kejuruannya pun agak nyebrang ya dari engineering ya, soalnya gue masuknya multimedia dulu. Means kalau multimedia kan harusnya ke desain, ke video, dan lain-lain. Cuma jadi nyemplung ke sini karena emang suka juga sih. Dikenalin terus suka, nyemplung deh. Oke. Jadi sebenarnya, nyebrang tapi nggak jauh juga ya? Maksudnya masih masih jadi anak nerd geek kayak gitu lah. Masih setiap saat ketemu komputer lah ya. Betul. So, kita mau bahas ini, Mas, awal karir profesional lah, bisa dibilang mungkin nggak profesional di sini bisa macam-macam ya, subjektif bisa ke mungkin, awal mula ke industri yang bener-bener kerja, dibayar, terus di company gede. Tapi saya sih lebih senang klasifikasikan, profesional itu ya kita ngerjain project sendiri ataupun, freelance tapi bener-bener itu truly project gitu. Nah itu kapan tuh, Mas? Oke, gua terjun di dunia engineering ini kan tadi gue bilang di zaman gue SMK. Dan di saat itu juga sebenarnya gue masuk ke dunia profesionalnya engineering lah ya, bisa dibilang gitu. Betul.
Jadi dari kelas 1 waktu itu udah dikenalin sama salah satu guru gua terkait programming. Di situ gua suka banget dan lanjut terus dari guru gua tuh ngasih ngasih visibility dunia engineering itu, terutama ya dunia IT ini ke depannya bakalan bagus lah, dia bilang gitu. Dan dia ngasih banyak contoh-contoh company luar atau misalkan kayak orang-orang luar yang bisa sukses di dunia engineering gitu. Startnya dari situ, dan dari mulai itu gue dari kelas 1 itu gue langsung mulai bikin project simple yang unpaid lah bisa dibilang ya, yang nggak dibayar sama sekali gitu. Kayak sistem sekolah dulu gue bantu untuk kerjain kayak gitu. Terusnya banyak lah sistem sekolah, terus kayak simpelnya website sekolah waktu itu gue yang handle. Nah terus dari situ gue pernah dibilangin sama guru gue tuh, kalau mau dapat kerjaan yang enak dan mungkin bisa dibilang gajinya sesuai, jangan ngejar gajinya dulu, dibilang gitu. Jangan ngejar uangnya dulu, banyakin aja dulu portfolio, banyakin semua hasil kerjaan kamu, baru deh nanti biar orang lain yang nyari, bukan kamu yang nyari. Dulu gue digituin sama guru gue. Dan good point. Ya, dan gue dulu mungkin ya masih sekolah gitu kan, masih kecil ya gitu. Ya udah gue lakuin, terus kadang guru gue juga jahil lah, tiba-tiba personal project dia gue yang ngerjain gitu kan. Terus dari situ gue kumpulin semua apa yang gue kerjain di kelas 2 semester awal deh kalau nggak salah. Itu gue mulai cari-cari project base yang simple gitu. Terus itu dapat salah satu project ya kan, dan dari situ lanjut terus tuh sama orangnya, lanjut terus. Dan gimana ya, gue tipikal yang karena suka mungkin sama dunia engineering dulu itu, bener-bener gue kerjain sepenuh hati gitu loh. Iya, bener-bener mau lagi sepenuh apapun di sekolah gitu kan, itu PR banyak ya kan, terus yang harus dipelajarin banyak, misalkan besok UTS gitu, tetap kayak malamnya gue ngejar begadang biar selesai gitu. Dan apalagi dipakai ya, dipublish, dipakai itu seneng banget ya. Iya, dulu tuh gue ngerjain ini loh, skripsian orang. Iya. Skripsian orang itu gue sering banget tuh kerjain dulu, banyak lah yang lempar-lempar project kayak gitu. Terus di kelas 2 gue ada kesempatan buat freelance di salah satu company yang sekarang besar banget, di Gojek waktu itu. Dengan waktu itu cuman kontrak awal tuh, atau dibilang awalnya cuman 1 bulan, tapi diperpanjang terus sampai gue lulus. Sampai lulus. Oh, berarti belum lulus SMK ya malah ya? Belum lulus SMK waktu itu. Belum lulus gimana? SMK. Nah, ini saya juga pengen tahu nih, kenapa hal apa yang satu yang pasti kalau gue SMK pun pengen ya ke Gojek, pengen ya. Tapi dari sisi lain, kenapa Gojek mau hire ini orang SMK belum lulus, dan at the end Mas Bagus tahu itu alasannya kenapa tuh Mas? Oke, gini sih sebenarnya, mungkin unexpected ya waktu itu, dari internal Gojek pun nggak ada yang tahu kalau misalkan kayak gue pas mau mulai itu belum lulus gitu. Jadi simpelnya ada salah satu yang pernah ngasih project ke gue dan dia masuk Gojek ya kan. Terus di situ ada kebutuhan dari, gue lupa tim tech atau tim operasionalnya, yang butuh intern deh kalau nggak salah ya, butuh intern buat IT. Nah, terus ditawarin lah gue, bukan intern tapi ini bisa buat freelance gitu. Oh, beda. Jadi ya? Bisa dibilang bukan part time ya berarti ya emang. Iya, jadi kayak ya udah cuma ngerjain beberapa isu gitu loh, beberapa task. Ya udah gue ambil aja dulu. Dan dulu jujur gue nggak tahu tuh Gojek tuh apa kayak gimana. Yang penting gue dapet portfolio aja. Serius. Gue yang penting dapet portfolio aja gitu. Nah, dan ya ada something yang waktu itu
bikin orang yang hire gue appreciate banget sama hasil kerja. Nah, that's why itu lanjut terus. Dan bahkan waktu itu sempat gue ke kantor malam-malam abis sekolah. Ya, sekolah gue dari jam 7 sampai jam 5 dulu tuh. Jadi jam 5 gue baru jalan dari Bogor, keretaan gitu kan, ke Jakarta, ke daerah Kemang waktu itu kantornya. Ke Kemang. Dan gue ngobrol sama salah satu VP di sana. VP yang pegang divisi yang berkaitan lah gitu. Gue lupa waktu itu kalau nggak salah, gue dulu di Go Live waktu itu. Nah, di situ baru mereka tahu kalau misalkan kayak, gue belum, gue masih sekolah nih, gue masih under PhD gitu kan, kayak even KTP pun gue masih proses gitu kan. Waktu itu semua pada kaget, kayak udah kerja di Gojek, nggak punya KTP, nggak punya SIM gitu ya. Pada kaget semua kayak, wah kok bisa belum even KTP aja belum punya tapi bisa ngerjain hal ini gitu kan. Ya gue jelasin kalau misalkan kayak emang gue suka di sini dan gue tipikal yang ngulik lah gitu. Kalau emang gue suka sama satu hal ya gue ulik terus gitu. Nice, dari situ yang saya tangkap udah passionate dari sebelum SMK nih malah Mas Bagus ya. Kayaknya kalau dari sebelum SMK tuh lebih ke ya depan laptop suka aja gitu loh, ngulik-ngulik laptop suka, tapi kayak in detail tuh kayak gimana di depan laptop harus ngapain, apa yang bisa dibikin nggak tahu apa-apa. Oke. Gila, belum SMK udah di Gojek, dan anehnya lagi nggak tahu Gojek itu apaan. Terus setelah tahu, banyak yang tahu, ini mungkin pertanyaan yang ketika kita tahu ada kolega kita belum lulus SMK ya, untuk sekarang ya, kita imagine sekarang kita di Gojek, terus ada satu orang ini tiba-tiba ada anak SMK belum lulus, sudah kerjain nama gue satu tim lagi. Nah, perasaan kolega yang lain tuh gimana Mas? Apakah emang suportif aja atau ada aja hal yang atau orang yang ibarat tanda kutip ngiri lah gitu? Enggak, di Gojek dulu gue ngerasa kayak culture-nya emang udah asik sih. Jadi bener-bener suportif banget, even kayak gue masih sekolah gitu ya. Malah gue bisa dibilang selama di sana tuh banyak banget belajar, banyak banget ketemu orang, kayak gimana ya, bener-bener terjun gitu kan, terjun ke dunia kerja jadi tahu gitu. Oke. Wah, menarik. Saya lanjutin deh ini masalah pendidikan deh. Terus udah lulus. Biasanya orang anak SMK, anak SMA udah making money tuh udah males tuh sekolah tuh. Ya kan? Ya enggak? Bener. Ngapain sih gue kuliah gitu? Gue udah di Gojek cuy gitu. Ngapain gitu? Gue udah antara orang seumuran sama kita gitu, misalkan ya kita seangkatan ya, dan udah di Gojek, gue udah paling kaya gitu. Nah, hal apa yang kemudian mungkin harus melepaskan Gojek untuk melanjutin kuliah atau pokoknya gue harus kuliah gitu? Oke. Jadi bisa dibilang ya, mungkin bisa jadi surprise juga buat teman-teman yang dengerin sekarang atau yang lagi lihat. Aku sampai sekarang masih kuliah. Sampai sekarang dan belum selesai. Mungkin salah satu alasannya karena itu kali ya, udah keasikan gitu kan, kerja, kuliah terbengkalai gitu. Tapi ada satu poin juga sih, kayak gue ngerasa agak salah jurusan sih sekarang itu. Emang pilih jurusannya apa nih Mas? Computer Science. Computer Science. Jadi kayak gue udah terjun ke dunia kerja, tapi gue harus balik lagi ke basic gitu. Karena kan kurikulumnya, kan, kalau Computer Science ya super basic jatuhnya gitu. Sedangkan kayak gue udah terjun ke dunia kerjanya langsung gitu. Oke, paham. So anyway, saya belum kenalan dari tadi karena terlalu excited mau nanya cepet-cepetan ke Mas Bagus tuh. Jadi saya Denny, saya project manager di M Target sekarang.
Nah, sebenarnya basisnya hampir sama kayak Mas Bagus. Jadi saya udah seneng komputer dari apa? Dari SMA, terus akhirnya memutuskan untuk kuliah teknik informatika gitu kan. Dan akhirnya kerja sebagai engineer dan pada akhirnya sekarang di project manager gitu, project management, product management, di situlah gitu. Jadi ini kenapa saya sangat excited ya, relate aja gitu Mas. Sangat relate ya. Iya. Sama-sama engineers. Oke, kita bahas tentang apa yang sedang dikerjakan Mas Bagus sebagai Head of Engineering gitu. Jadi saya mau tahu, mungkin teman-teman juga yang lagi dengerin, yang lagi nonton pengen tahu apa sih yang sebenarnya di-handle sama Head of Engineering gitu. Dibandingkan mungkin dulu kita, kenapa kita? Ya saya sama Mas Bagus juga engineer. Dibandingkan kita sebagai engineer gitu. Challenge-nya apa gitu dan segala macamnya Mas. Oke. Apa yang dikerjain sebagai Head of Engineers kalau gue sendiri? Jujur nih gue masih baru ya sebenarnya. Ini kayak pertama kali gue juga jadi Head of Engineers di Binar. Di Binar Academy. Tapi ini gimana ya? Gue dari dulu itu selalu take the challenge kalau ini tuh, kalau challenge itu ya challenge tersebut bisa bikin gue lebih oke lagi. Dan apalagi kalau gue nggak bisa di sana gitu loh, gue belum pernah di sana, gue bakal ambil challenge-nya gitu. Karena gue yakin dari situ gue bisa belajar. Nah di Binar ini gue baru sebenarnya as a Head of Engineer dan sebelumnya masih under product waktu itu engineering di Binar. Jadi apa yang gue handle sekarang ya intinya gue nge-manage semua engineering team yang ada di Binar. Dan juga lebih ke maintain apa aja sebenarnya dari produk atau misalkan dari bisnis ataupun dari another stakeholders yang ada di Binar yang mau dibikin gitu loh, kayak oke, next di Binar mau ada fitur apa, next apa yang bisa kita digitalize dari internal system kita gitu. Nah itu semua gue pulling dulu, gue tampung dulu ya kan, semuanya gue tampung dulu dan dari situ baru gue balikin ke tim, gue discuss sama tim kayak oke, ini ada kebutuhan dari tim apa, kebutuhannya kayak gini, dari kita apa yang kita bisa provide. Jadi lebih ke penengah dan yang nge-maintain sih kalau menurut gue, simpelnya ya. Dan juga ngasih advice sih yang paling utama, ngasih advice buat teman-teman internal di engineering, kayak based on pengalaman gua, kalau kita mau build apa better kayak gini gitu loh. Itu based on pengalaman. Kalau misalkan gue belum ada pengalaman di sana, ya gue benchmarking ke teman-teman di luar Binar lah gitu. Kayak di company lu kalau ada kayak gini gimana gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya benturin ke produk gitu, ada divisi produk, taruhlah ada product manager, project manager, terus ada lagi di engineering gitu, which mean itu Mas Bagus sebagai Head of Engineer. Nah, porsinya segimana Mas antara handle produk yang mau di-build, porsi untuk produk itu ngurusin apa, Head of Engineering itu ngurusin apanya gitu Mas? Oke. Sebenarnya antara produk dan engineering ya kalau menurut gue itu bisa jadi ya bisa dibilang satu kesatuan lah ya. Satu kesatuan, makanya gue pun sama head product di Binar itu deket dalam artian oke, misalkan ada yang requestnya ke produk, nah nanti tuh gue ikutan biar kayak gue bisa ngasih tahu duluan ke stakeholders visibility-nya tuh kayak gini di engineering. Entah itu visibility dari sisi teknis, entah itu dari sisi timeline. Jadi gue udah tahu duluan dan gak nyentuh tim sama sekali. Karena betul. Mas Dery kan di engineering kan, kalau lagi ngoding
dicolek sama stakeholders, tahu gimana keselnya kan, gimana buyarnya. Kayak itu salah satu tugas gue juga lah, responsibility gue buat ngejagain itu. Dan yang paling utama adalah ngebikin gimana caranya teman-teman engineering ini bener-bener haus gitu loh, haus akan sesuatu yang bisa bikin impact buat company ataupun impact buat diri mereka sendiri gitu. Jadi gue tuh ngebiarin nge-set up lah ya, bisa dibilang nge-set up tim di mana tim ini feel free buat ngomong apapun, request apapun, mau bikin apapun. Tapi sebelum ngelakuin, discuss dulu gitu. Discuss dulu, terutama discuss sama gue juga. Biar kita ngelihat nyambung apa enggak nih sama roadmap dari sisi company. Gitu kan. Betul banget. Nah, ini menarik sih. Maksudnya sebenarnya prinsipal apa sih yang selalu Mas Bagus bawa gitu? Bahwa lo harus kayak gini loh gitu. Agar supaya tadi Mas Bagus bilang agar supaya mereka teman-teman engineer tuh selalu haus gitu. Oke. Apa ya? Gue juga sebenarnya bagian itu tuh super tricky ya. Iya, super tricky. Apalagi tim engineering ini ya yang gue rasain ya. Itu kayak gue harus benar-benar bisa fit in, bukan sama satu tim, tapi benar-benar sama perorangannya gitu loh. Fit sama si A, belum tentu fit sama si B gitu. Gue lebih ke bener-bener ya bisa dibilang gue lihat dulu dari sisi mereka ini gimana caranya mereka tim engineering yang bisa dibilang introvert atau misalkan gak berani untuk menarasikan sesuatu atau ngasih tahu hal-hal apapun gitu kan. Ya gue ibaratnya deketin dulu lah gitu kan. Deketin dulu, ngelihat gimana caranya dia bisa sampai dia bisa ngomong gitu ya. Kan, bisa speak up. Dari situ baru gue langsung encourage dia kalau misalkan coba cari hal apa lagi yang menurut lo ini bisa impactful buat company ataupun buat lo sendiri gitu loh, ataupun buat tim. Gitu. Kayak let's say perubahan dari sisi teknikal bisa jadi kan ini untuk knowledge teman-teman doang, tapi dari sisi impact ke company nggak akan kelihatan langsung gitu kan. Betul. Nah itu gue nge-allow hal-hal kayak gitulah, membolehkan hal-hal kayak gitu. Exactly. Menarik sih. Saya renungin dulu nih kenapa diem. Ngurusin banyak orang lah pasti ya, head of engineering, ngurusin orang-orang yang punya bisa dibilang orang-orang engineer tuh pala batunya lumayan tinggi lah ya. Segimana kita punya, apalagi kita ngomongin technical ya, kita misalkan ngomongin pakai database ini loh, harus pakai ini. Oh enggak Mas, ini pakai ini gitu. Nah, yang mau gue pengen tahu dari Mas Bagus tuh gimana meningkatkan level of confidence engineer itu supaya dalam tanda kutip ngikut kita lah gitu, ngikut di arah projectnya mau kemana, arah produk mau kemana, arah ini nanti scalabilitas produk, which mean itu tugasnya Mas Bagus untuk mikirin infrastruktur engineeringnya gitu. Jadi balik tadi, gimana cara ningkatin level of confidence, padahal mereka sendiri mungkin punya idealisme masing-masing tuh Mas, dari sisi framework dan segala macam. Oke. Gini, gue sebelumnya ada beberapa kali ngelakuin hal kayak gitu. Jadi inisiatif atau kayak decision tuh top down. Yang awalnya gue berasumsi yang tahu lebih ke jangka panjangnya ini gue, makanya ya udah gue coba bikin top down gitu kan. Ternyata itu adalah hal yang buruk kalau menurut gue. Itu hal yang buruk buat seorang leader lah gitu ya. Iya, leaders lah gitu kan. Dan itu malah bisa bikin tim itu nggak ngomong apa-apa. Ya udah. Iya, oke, noted.
manut, selesai. Ujung-ujungnya resign. Waduh. Ya Dan kan? galau ya pasti ya risetnya. Galau. Kemarin ya Iya. ditanyain Nah, kenapa riset? Gak apa-apa mas gitu. iya kan? Jadi overthinking ya kan kita sebagai leaders. Nah, tapi pembelajar itu gue udah pernah ngelewatin dan gue belajar banget dari situ. Dan sekarang yang gue lakuin adalah gue sebisa mungkin mengurangi hal yang top down, decision yang top down. Bener-bener kalau memang dari gue pun ada ide, gue lempar ke tim dan gue ya ini as a open discussion, gue open floor aja dulu. Idenya ini, gue berangkat dari problemnya dulu. Kayak ini problemnya ini atau requestnya tuh ini, kebutuhannya ini. Dari gue ada inisiatif ini, tapi dari kalian, menurut kalian kayak gimana? Nah, dengan pancingan itu sebenarnya bisa bikin tim engineering, terutama di tim gue sekarang itu langsung tuh saut-sautan, ya kan? Ibaratnya saut-sautan, ya kan? Kayak, oh ini bagusnya kayak gini nih mas, ini kayak gini aja, ini kayak gini. Dan biasanya beda-beda. Nah, tapi responsibility gue, ya gimana caranya tetap nge-streamlinein apa yang ide-ide dari mereka biar tetap searah sama visionnya, sama mission atau visionnya gitu, sama goalsnya apa. Kalau memang itu masih searah dan emang dari ini datangnya dari mereka, artinya mereka nggak keberatan dong. Sesusah apapun itu gitu kan. Malah ada juga kayak yang aku ada ide ini, tapi ya nggak tahu mau ngapain. Kadang ada yang kayak gitu, harus ngapain gitu kan. Atau kayak dari gue biasa ya, gue ada ide ini, tapi in technical jujur gue blank, kayak gimana? Gitu. Ini harus discuss. Gitu. Nah, di situ apa ya? Yang penting gue bisa nge-streamline aja gimana caranya semua ide-ide dari mereka, gue dengerin, gue tampung, kita jadiin satu task atau pekerjaan yang emang ujung-ujungnya tetap impact atau tetap nyampe ke goalsnya gitu. Dan itu gue yakin bisa bikin teman-teman engineering ini lebih klop lah sama leadersnya. Oke, gue dapet poinnya. Itu bakal bikin lebih streamlining the goals, apapun inisiatifnya. Jadi kalau udah kita tahu ini loh goalsnya loh. Mereka apapun, kalaupun inisiatifnya ditolak ya dalam tanda kutip, ya iya sih mas, nggak relate, ya udah deh, apa gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu. Menarik nih. Kalau sebenarnya ada ini nggak sih mas? Kalau teman-teman engineer tuh kayak misalkan burnout atau apa gitu, kita ngomongin role ya, kita ngomongin role dan tanggung jawab, itu head of engineer punya tanggung jawab untuk ngebersihin itu nggak sih? Atau ya udah tim leader masing-masing gitu, tim leadernya front end, back end, atau mereka punya squad, ya udah squad leadernya aja deh. Salah satu itu gue bisa bilang itu challenge pertama gue pas jadi head of engineer sih. How to make sure semua nggak ada yang burn out. Dengan cara apa ya banyak lah internal gitu kan, kayak ubah ini ubah itu gitu kan. Dan kalau menurut gue itu ya responsibility dari leaders, bukan cuma head of engineers. Tapi di kondisi balik lagi ke kondisi tim. Apakah let's say leader front end, leader back end gitu kan, mereka udah punya capability ke sana atau belum? Kalau memang belum, artinya ya mau nggak mau gue yang turun tangan gitu kan. Gue yang turun tangan, entah itu gue ngajarin mereka gimana caranya si tim leader ini, atau langsung mencontohkan. Tergantung ke tim leadersnya. Gimana caranya dia bisa belajar. Dia belajarnya lebih enak kayak gimana? Dia belajarnya lebih enak dikasih tahu apa dikasih contoh? Oke. Harus gitu. Nangkep itu person by person ya. Bener. Bener-bener harus person by person. Beda-beda soalnya treatment ke tiap orang kalau di engineering ya. Yang gue rasain. Bener banget mas. Kadang apa ya? Ada yang kita pengennya mereka berinisiatif,
Tapi mereka ngerasanya ya kasih contoh dong gimana harusnya gitu. Nah, Tapi ada lagi yang kita ngasih contoh terus, gue nggak dikasih kebebasan dong untuk ngambil nah, solusi untuk diri gue sendiri gitu. bener, bener. Makanya gue berangkat dari situ, itu yang menentukan ibaratnya structure di tim engineering di internal Binar lah. Kayak Nah, gue lihat nih mana orang yang sekiranya ya udah dia BAU aja gitu kan, business as usual selesai gitu. Terus ada yang kayak kelihatannya pengen nge-orbit sendiri gitu loh, pengen terbang kalau oh, bintang tuh kayak pengen sendiri aja gitu kan. Ya udah, gue siapin wadah di sana. Nih, oke oke. tempat lu di sini, monggo lu mau ngapain? Kasih kita ini itu yang lu temuin gitu kan. Jadi sebenarnya juga itu nggak ada yang salah dengan perbedaan ya. Mau Gak mereka ada yang yang salah. mau stand alone jadi bintang yang bersinar sendiri, mau mereka yang ya udah deh tasnya gini-gini aja mas, saya juga nggak mau level up juga, itu juga menurut gue nggak ada yang Nah, salah juga. Yang bener, salah bener. adalah kita nggak memahami mereka satu persatu, pada akhirnya di treatment sama gitu. Iya, ya betul banget. Dan itu gue nggak tahu ya kejadian juga apa nggak di company lain atau misalkan di tim lain. Cuman kalau menurut gue dan sepengalaman gue nggak bisa sih kita kayak menyamaratakan semua ya kalau di engineering ya. Oke oke. Ah, Mas, ini agak Hmm. jauh dari kerjaan sebagai head of engineering. Jadi Hmm. gue tuh sempat punya apa ya pikiran untuk alhamdulillah ya gue di dunia engineering gitu. Pada saat pandemi kemarin Wah, benar. orang-orang pada nggak tahu kerjaan apaan, tapi saya bisa WFH full 3 bulan kerja di rumah walaupun stres sih pasti ada ya. Tapi lebih stres orang-orang yang nggak tahu mau kerjain apa gitu. Walaupun kerjaan kita makin banyak, tapi gue balik lagi ya, gue bersyukur banget bisa WFH dan apa kerjaan juga mendukung untuk itu gitu. Nah, jadi yang saya tanyain, apakah Mas Bagus juga pernah nggak ngerasa kayak gitu Mas? Terutama di pandemi kemarin tuh. Di pandemi kemarin. Iya banget, ngerasa banget sebenarnya. Karena awal pandemik itu sebenarnya aku sempet kayak apa ya, pengen belok lah dari dunia engineering. Ada ambis, kalau bukan ambis ya kayak capek nih ngoding mulu gitu kan. Depan laptop mulu gitu kan. Gue pengen interaksi nih sama orang luar gitu kan. Pengen jadi ekstrovert nih, jadi introvert mulu gitu. Nah itu sempet kayak belok ke dunia entrepreneur lah, dunia bisnis waktu itu pernah. Tapi gagal dan gue ngerasain tuh di mana jobless di tengah-tengah pandemi. Wow. Di awal-awal tuh ngerasain gue berapa bulan pas pandemi deh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Terus gimana Iya, Mas? jadi dulu gue lupa ya 2000 awal pandemi itu 2020 kan ya? Iya 2020. 2020-an kan ya? 2020 awal. Nah, gue tuh dari 2019 awal apa 18 akhir gitu gue lupa. Itu gue cabut kerja. Bukan cabut kerja sih. Gue kerja di satu startup dan startup ini nggak survive gitu kan. Tapi dari leaders gue ini mengarahkan untuk pindah ke yang lain gitu kan. Udah Oke. diinfoin sebelumnya. Tapi di situ karena gue lagi masih jalanin yang software house gue dan waktu itu project lagi banyak, ya kan. Nah, gue sedikit barbar lah bisa dibilang. Ya udah, gak apa-apa mas, aku bilang gitu. Gak apa mas, gue mau lanjutin software house gue aja dulu, ya kan. Gue mau lanjutin sendiri dengan kondisi ya bisa dibilang bootstrap gitu kan. Nah, gue cabut ke software house gue dan bener sih 6 bulan itu kayak ya udah enak aja gitu kan hidup as entrepreneur gitu kan. Terus kayak sana sini dan gak langsung ke teknis gitu kan, ada tim sendiri. Pas projectnya mulai menurun waktu itu gue ada ya dapet lumayan dari si apa namanya dari si hasil software house ini. Terus gue pengen banget sebenarnya dulu itu pengen punya bisnis
kayak gue pengen build bisnis, konvensional bisnis gitu kan. Sini jadi passive income gue gitu. Nah, gue mulai itu beberapa, salah satunya ada gue good skenario-nya kayak gitulah. Good skenario-nya. Gue buka coffee shop waktu itu. Buka coffee shop pakai hasil ya pakai uang sendiri lah tanpa ada yang chip in dan lain-lain gitu kan. Buka tapi kayak apa ya, preparationnya ini ternyata panjang gitu kan. Ya udah gue ngikut, ternyata preparationnya aja sampai 2020 awal Januarian. Berarti itu udah prepare dari cabut ke prepare ke mau buka coffee shop itu malah sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi. Terus 2020 awal, 2019 akhir itu udah buka, terus 2020 awal kayak, wah bisa nih kita buka lagi beberapa gitu kan. Kita buka lagi beberapa. Terus ya udah, gue coba cari-cari tempat dan lain-lain, dapet, ya kan. Dapet dan tempatnya kayak dalam apa ya, POV bisnis tuh kayak wah ini legit gitu loh tempatnya. Di dekat kampus gitu kan, di dalam kampus malah waktu gue dapet. Ada sedikit apa ya, hasil gue belajar sebagai ekstrovert terus kayak berhasil buat bisa masuk sana gitu loh. Nah, ini saatnya gitu. Ya, ini saatnya nih legit gitu kan. Masuk ke sana udah bayar tempat buat gue lupa berapa bulan ke depan gitu, masih kayak karena investmentnya dikit kayak gue nego jangan tahunan lah hitungannya gitu kan, persekian bulan gitu kan. Nah ternyata bisa nih ya kan, bisa langsung prepare lagi beli barang dan lain-lain gitu kan, kebutuhan operasional. Terus pas itu mau buka gue tutup salah satu kalau nggak salah, yang cabang yang paling pertama itu karena udah mulai turun ya kan, udah tutup aja, kita pindah ke yang lain, uangnya pindahin sana semua. Ada satu kejadian yang ya cukup lucu dan sampai sekarang kalau gue nongkrong lagi sama teman-teman kopi gue itu kayak jadi bercandaan lah. Gue inget banget hari Rabu kita mau grand opening, udah siapin segala macam, terus di situ kan ada stage buat ya ada panggung buat live musik gitu kan, udah nyiapin segala macam promoan dan lain-lain tuh udah. Hari Rabu plannya, hari Minggu lockdown. Minggu sebelumnya lockdown. Terus kayak gue udah dikasih tahu sama gue terjun ke dunia entrepreneur, gue punya mentor juga kan. Gue udah dikasih tahu kayak udah pindah lagi aja ke engineering, ini lagi kayak chaos, kacau dan lain-lain, pandemik ini nggak bakal cepat dia bilang. Tapi gue tuh sedikit gimana ya, penasaran atau keras kepala lah. Kalau belum kepentok ya udah lanjut aja dulu gitu kan. Udah gue tungguin pandemik itu, ya kan. Ternyata kan panjang ya. Ternyata panjang sampai gue bener-bener ya out of cash lah bisa dibilang. Sedangkan ada tim kopi ini yang monthly-nya tetap jalan gitu. Bener. Nah di situ udah cut semuanya, udah tutup aja dulu semuanya ya kan. Nah di situ gue ngerasain bener-bener jobless di tengah-tengah pandemi beberapa bulan. Nah di situ udah mikir kayak wah ini nggak bener, balik lagi deh ke dunia engineering, ngoding lagi gue. apply lagi waktu itu karena kan teman-teman di dunia engineering tahu aja gue udah nggak mau kesana lagi gitu kan. Jadi ya udah gue kayak apply lagi aja yang sebelumnya bisa dibilang selalu ada yang nawarin gitu kan. Karena kalau di engineering kan kita udah klop nih sama tim yang ini, kita pindah kemana-mana kadang kan pengen bawa gitu kan. Betul kan. Nah ini mereka udah nggak tahu kalau gue mau pindah lagi ke engineering. Jadi udah kayak gue nyari kerja gitu kan, apply via LinkedIn, email dan lain-lain tuh sempet ngerasain tuh gue. Dari yang belum lulus udah ditawarin kerja, sekarang jadi job seeker. Waduh. Iya. Oke. Gini deh. Berarti kalau misalkan mungkin di tahun berapa saya nggak tahu bayangannya Mas Bagus. Kalau nggak di dunia engineering, pengennya menggeluti apa Mas?
yang itu menghasilkan, which mean itu Mas Bagus bisa hidup lah dari situ lah. Tetap sih sama, gue masih pengen jadi ya bisa dibilang ya totally entrepreneur lah gitu, punya bisnis sendiri dan apapun itu. Apapun itu Entah ya. entah itu konvensional or digital. Tapi kalau digital kan sebenarnya udah jalan juga gitu. Makanya gue lebih ngejar yang konvensional biar ya arahan gue ya, balik lagi ke good scenario kan. Gue pengen kayak, ya gue punya passive income dari conventional things, ya kan. Terus gue fokusin digital business gue aja udah, tetap di digital tapi day to day-nya gitu. Pengennya seperti itu. Cuman belum tahu nih kapan harus terjun lagi ke sana. Triggernya apa belum tahu. Jadi ya udah nikmatin aja dulu sekarang gitu kan. Wah, gila. Keren. Apa ya? Saya jadi mau ngeresapin dulu nih, speechless sebentar. Ya sedikit banyak ada relevansi. Ya gue dulu juga beberapa kali bikin ya startup lah, bikin ya intinya bikin bisnis lah ya. Mati pengen lagi hidupin lagi apa buat lagi gitu, mati hidupin lagi buat lagi apa gitu. Ya ada titik kayaknya ada yang salah, terus penasaran lagi. Nah itu yang bikin kita cinta di dunia itu. Bener. Kayak kemarin tuh gue udah tahu salahnya apa, jadi gue tahu harus ngapain gitu kan. Harus Padahal dicoba lagi. tetap aja. Nah. Iya. Oke Mas, balik ke dunia engineering. Nah karena udah balik nih, Mas Bagus udah kembali ke jalan yang benar atau yang salah nggak tahu. Yang lurus. Kalau misalkan saya minta saran ke Mas Bagus untuk disampaikan ke teman-teman di luar sana lah gitu. Mungkin buku atau special course apa untuk menjadi seorang professional engineer gitu Mas. Atau bisa dibilang ya karir path-nya kayak Mas Bagus lah, head of engineering gitu. Apa tuh Mas? Ada rekomendasi nggak Mas? Kalau rekomendasi spesifik, jujur gue bukan tipikal yang suka ngebaca teori terkait engineering. Tapi kadang sekarang nih apalagi ya mau nggak mau gue harus baca, ya kan. Jadi ada push factor-nya lah gitu kan, karena posisi gitu. Nah, tapi poin paling penting kalau menurut gue kalau di dunia engineering ya, gue sempet ada salah satu kesel sama seseorang dan jujur gue nggak kenal gitu kan, gue cuma dapat berita doang gitu kan. Kayak dulu mungkin ada ya dia baru lulus S1 terus kayak minta gaji langsung gede gitu kan. Dengan asumsi kayak gue lulus S1 di sini terus dunia engineering lagi legit nih gitu kan, salary, benefit dan lain-lain. Gimana ya? Gue sebagai yang dulu di engineering gitu, saya yang dulu bener-bener di teknis gitu ya. Yang bikin lu legit di dunia teknis itu bukan tempat, bukan sekolah lu gitu loh. Paling penting itu bukan sekolah lu. Gimana caranya lu belajar sih, kalau menurut gue. Dan juga kayak ya bisa dibilang ya sekolah lu walau sebagus apapun, gue yakin cuman teori. Masih belajar, ibaratnya belajar gaya renang tapi di kolam renang kan, bukan di laut kan. Dunia kerja kan di laut. Kita ini mau ke laut lagi, di laut dan mau ke samudra nih. Iya, lo nggak ada kapal, nggak ada apa, lo dilempar di laut, nah lo sendiri deh kayak gitu. Itu kan dunia kerja kan kayak gitu. Yes. Nah, yang bikin lo legit tuh ya lo bener-bener harus jadi fast learner. Dan apa nih toolsnya atau ya sebenarnya kayak lo cari aja basic intinya. Kalau menurut gue, lo cari basicnya dulu, terus lo terjun tanpa lo mikirin bisa dibilang benefit it's number one lah kalau di dunia kerja gitu kan. Tapi ada satu hal yang dulu banget ini
gue berani bilang karena gue udah ngerasain ya. Gue udah ngerasain. Dulu orang tua gue pernah bilang ke apa ya? Kalau kerja itu ya lu harus bisa cintai kerjaan lu gitu. Mungkin akan beda banget sama quotes di tempat lain yang kayak kerjalah di tempat kerjakanlah apa yang kalian cintai gitu kan. Ya iya itu bisa, tapi kalau buat orang yang punya privilege iya kan? Iya kan? Bisa kok, tapi yang punya privilege gitu kan. Terutama buat gue kayak gue nggak kena tuh kayak gitu. Tapi kayak gue bener-bener mencintai kerjaan gue dan gue jadi gimana caranya gue bisa jadi fast learner dengan cara itu. No matter what buku apa yang kalian baca sebenarnya kalau menurut gue ya. Di tempat mana kalian di tempat mana kalian belajar. Sebenarnya kayak Stack Overflow pun bisa, tapi at least lu bisa punya basic gitu kan. Betul. Gitu. Wah, udah menyangkut dan ngomongin masalah nilai-nilai kehidupan nih tadi. Dan sorry, gue ada tambahan sedikit sih. Dan sekarang di Indo lah terutama ya, yang gue lihat juga. Gue ngelihat tempat lu belajar, kan tadi gue bilang yang penting lu punya basic gitu kan. Sebenarnya tempat lu belajar basic ini bukan lu harus S1 computer science sebenarnya. Kalau di dunia engineering ya. Banyak kok kayak tempat-tempat yang lu ngasih course ke kalian dan itu emang spot on gitu loh. Course-nya tuh benar-benar terarah langsung ke dunia kerja. Di dunia kerja tuh kayak gimana gitu loh. Jadi benar-benar bukan cuma belajar, tapi kalian dikasih visibility kayak lu tuh nanti di dunia kerja tuh kayak gini, ketemunya lu kayak gini gitu kan. Terus ini sampel project yang bakal kalian temuin, kalian kerjain gitu. Itu hal-hal kayak gitu sebenarnya the reason gua masuk company gue yang sekarang. Salah satunya. Nah, itu. Karena ya, teman-teman ya. karena gimana ya? Karena gue pun ngelihat dari gue belum S1 sampai sekarang gitu kan. Belum selesai gitu kan kuliahnya. Karena di kampus gue nggak tahu ya semua kampus apa nggak, terutama di kampus gue nggak mau nyebutin brand ya. Ini kan super basic gitu kan. Sedangkan yang dibutuhin itu sebenarnya hal-hal yang benar-benar spot on gitu loh. Lebih ke teknis kalau di dunia engineering. Dan gue ngerasa company gue yang sekarang ini bisa banget bikin orang-orang yang dia nggak bisa buat kuliah, tapi dia bisa terjun ke dunia engineering nantinya. Impact-nya gede gitu kan. Impact-nya gede. That's why salah satu reason gue masuk. Soalnya waktu mau masuk company gue yang sekarang ini kayak prosesnya panjang, Pak. Gue di approach 1 tahun sebelumnya kalau nggak salah ya. Di approach 1 tahun sebelumnya, dan selama perjalanan sampai gue full time ini kayak dirayunya ini segala macam cara gitu loh. Karena sebelumnya gue udah bener-bener ngerasa culture fit sama company gue yang sebelumnya ya. Satu company sebelum ini. Dan gue ngerasa kayak ngapain sih gue nyari lagi gitu. Tapi pas gue mikirin, gue kerja doang, gue gak ada ngasih impact buat siapapun gitu kan. Terus kayak kepikiran, oh iya juga ya, ini ada yang nawarin gue nih dari kemarin-kemarin, terus gak gue gubris gitu kan. Even temen gitu kan, itu awalnya ya kenal gitu kan. Tapi kayak setiap dia nawarin, gue bercandain aja gitu. Ntar aja lah, udah gitu kan. Tapi kayak gue mikirin impact dan gue ngerasa bener-bener bisa banget impact buat orang-orang yang kayak gue dulu gitu kan. Yang kayak gue dulu, makanya gue masuk sini. Oke. Insightful sekali. Bagus nih. Nah, gue mau lanjutin obrolan tentang kehidupan nih, Mas. Nah, udah. Tadi berat nih kayaknya. So, kalau definisi sukses menurut Mas Bagus tuh, kayak apa tuh, Mas? Definisi sukses menurut gue itu simpelnya, gue ngelakuin sesuatu dan berhasil, ada buktinya. Itu simpelnya. Tapi
bukan simple ya. Itu yang gue pikirin sebelum-sebelumnya. Cuman sekarang gue mikirnya definisi sukses adalah gue ngelakuin sesuatu, gue make decision something impactful buat gue bisa belajar di sana dan ada juga impact buat orang lain. Orang lain ini siapapun itu dan apapun itu bentuknya, entah itu organisasi, mungkin kalau di posisi gue ya company-nya gitu kan, atau misalkan yang lainnya gitu, atau tim gue lah simpelnya gitu loh. Nah, dan kalau mereka udah satisfied, nah itu sukses. Gitu. Mantap. Oke, selanjutnya masih lanjutin tentang arti kehidupan. Kalau boleh saya minta 3 kata yang menggambarkan Mas Bagus itu apa sih? 3 kata ya. Dari gue yang paling pertama workaholic. Kenapa? Karena gue tuh ya dari dulu ya, dari awal dikenalin di dunia engineering tuh tipikal yang pekerja, ya bisa dibilang pekerja keras. Dan jujur dari awal gue nggak ada mikir, gue kerja keras banget nih tapi bayarannya kecil dulu gitu kan. Nah gue nggak ada, bener-bener baik lagi kayak gue bener-bener cintanya kerjaan gue, urusan yang lain-lain gue yakin itu bakal ngikutin gitu loh. Makanya gue bisa bilang gue workaholic. Itu yang pertama. Yang kedua, relate sama urusan entrepreneur gitu kan. Gue tuh orangnya yang penasaran atau keras kepala lah. Udah dikasih tahu jangan kesini, di sini gini. Tapi kalau gue belum ngerasain sendiri, belum kepentok sendiri gitu, ya udah gue iyain aja doang. Tapi gue tetap jalan ke sana gitu. Terus yang terakhir jadi self declaration sih, humble. Gitu. Dan emang gue gue memposisikan sebisa mungkin gue jadi orang yang humble lah gitu buat siapapun selagi gue bisa ya gitu. Oke, teman-teman, kita udah ngobrol lama banget, tapi saya sih masih kurang ya rasanya ya, pengen ngobrol banyak ke Mas Bagus. So, sebelum mungkin sesi ini berakhir, closing statement Mas Bagus atau apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang nonton, yang dengerin, boleh apapun sih Mas. Oke, closing statement mungkin apa ya? Udah gue sampaikan sih tadi sebenarnya ya, intinya cintailah kerjaan kalian sih. Jadi gimana caranya kalian bisa kerja sepenuh hati. Mulai buat kayak awalnya gue yakin kalau kita nggak suka nih sama kerjaan ini, tapi kita di awal mungkin maksain buat cintain kerjaan ini, itu lama kelamaan kita bakalan klop banget sama kerjaannya gitu. Urusan yang lain-lain ya urusan Tuhan lah kalau itu gitu kan. Gak usah kita yang menentukan kan. Karena baik lagi yang tadi gue sebut bilang ya, mengerjakan pekerjaan yang kita cintai, gue yakin cuman buat orang-orang yang punya privilege aja yang bisa. Gue udah nyobain soalnya. Setuju juga sih sebenarnya. Oke, itu teman-teman, mungkin dari sini teman-teman ada yang penasaran mau nanya sama Mas Bagus tentang I don't know, mungkin prinsipnya menarik, terus mau diskusi tentang itu, atau pengen cari tahu gimana apply di company sebagai engineer dengan mudah dan keterima, atau mungkin mau sharing tentang tentang produk, tentang engineering life cycle atau apapun, so bisa di reach out kemana nih Mas Bagus? Reach out kemana? Mungkin LinkedIn bisa, cuman gue jujur super slow respon. LinkedIn dan mungkin Instagram yang lebih gampang untuk reach out. Oke, LinkedIn apa Mas? LinkedIn sesuai nama. Kalau Instagram Sugap
bagusnya dibalik terus sugap-gap lah intinya ya. B ujungnya 2. Oke, so far channel 2 itu ya Mas nanti ya. Ya, Biar so far itu teman-teman aja kalau paling. mau nanya, sharing atau mungkin teman-teman punya punya kelas atau apa dan pengen ngundang Mas Bagus sebagai pematerinya, saya sih sangat rekomendasikan ya teman-teman. Oke, kita hampir 1 jam nih. So sampai sini aja mungkin kesempatan kali ini ya. Next time kita kalau ada kesempatan, ada waktu dan possible, kita akan sambung lagi. Thank you Mas Bagas atas waktunya, atas sharingnya segala macam dan kemauan untuk saya rasa sih ini berbagi pengalaman yang berharga itu ya sangat-sangat berharga sih buat saya sendiri. Hopefully buat teman-teman juga yang nonton. So sampai ketemu lagi mungkin di Stories Worth Telling Bull's Eyes di episode-episode selanjutnya. Guys, pantengin di YouTube-nya M Target.